Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Oke, halo sahabat Green, kembali lagi bersama saya Livia Collins di program Puan di Bumi. Kali ini kita akan membahas ketika perempuan menjadi agen perubahan untuk konservasi sumber daya alam. Dan tentunya saya tidak sendiri, di sini kita akan ditemani dengan Kak Solva, selaku founder dari Rimba Satwa Foundation dan perwakilan dari Rimba Satwa Foundation. Sebelumnya saya sudah melihat ya Rimba Satwa Foundation di websitenya dan very well present ya apa yang dilakukan, kemudian kita bisa nge-track sebenarnya program-program apa sih yang dilakukan demi membuat konservasi sumber daya alam ini sustain. Dan sebelumnya sahabat Green, kita pastinya tahu ya perempuan sendiri berperan besar dalam pendidikan dan menjaga bagaimana lingkungan kita tetap bisa arif secara lokal maupun tradisinya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang bagaimana konservasi sumber daya alam bersama dengan Kak Sofa. Kak Sofa mungkin boleh perkenalan diri dulu supaya sahabat Green bisa kenal lagi nih. Padahal kita sudah sering ya ngobrol-ngobrol dengan Green Radio Line. Silakan Kak Sofa. Halo semuanya, kenalin, saya Solvarina, salah satu founder dari Rimba Satwa Foundation dan juga berfokus pada edukasi konservasi sebenarnya. Begitu sih, Livia. Iya. Nah, Kak Sofa ini memang sudah cukup lama ya di bidang konservasi sumber daya alam. Kalau kita boleh tahu berapa tahun sih Kak menggeluti bidang ini sendiri? Dari tahun 2014. Berapa tahun ya? Berapa tahun itu ya? 2014 berarti kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun ya, kira-kira 11 tahun. Oke, cukup lama ya. Kita mungkin mau lebih ngebahas tentang bagaimana edukasi seperti yang Kakak fokuskan, serta dengan bagaimana perempuan dalam konservasi sumber daya alam di sini. Kita mau nanya satu hal nih terkait dengan kira-kira berat nggak sih Kak sebagai perempuan ya di dunia konservasi sumber daya alam dengan pengalaman 11 tahun tadi? Silakan Kak Sofa. Iya, kalau pengalaman di dunia konservasi bagi perempuan, khususnya saya itu kalau dibilang berat, berat sih ya, Liv ya. Karena di dunia konservasi itu tentunya kita berhadapan dengan fisik gitu ya, fisik, ke hutan, terus satwa, dan interaksi negatif gitu ya, konflik manusia dan satwa gitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang cukup berat bagi kita perempuan, yang mana sebagian orang menganggap perempuan itu nggak sanggup seperti itu gitu. Nah, begitu juga ketika kita masuk ke masyarakat, masyarakat itu menganggap kalau itu sebenarnya perempuan kenapa harus terlibat di dunia konservasi seperti itu. Nah, seperti itu sih yang kita temui sejauh ini di lapangan, tetapi dari kita perempuannya ibaratnya kita itu bisa lebih secara persuasif sih. Secara persuasif dengan masyarakat sehingga masyarakat itu lebih calm gitu ya. Ibaratnya kita sebagai penjinak bom lah gitu, gitu. Kira-kira bahasanya seperti itulah Olivia ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi memang peran perempuan ini malah bisa membuat upaya-upaya konservasi sumber daya alam bisa terlaksana dengan baik karena pastinya dibutuhkan welas asih dalam kemudian berinteraksi dengan masyarakat atau hal-hal yang seperti itu sepertinya penting dirasa untuk adanya perempuan dan perannya di dalam konservasi sumber daya alam gitu ya Kak ya. Iya, betul-betul. Oke, nah saya penasaran, sebenarnya kan untuk berbicara tentang konservasi sumber daya alam dan bergerak di bidang ini ya, biasanya kan itu tidak terlalu seksi untuk perempuan seperti itu. Nah, saya pengen tanya nih, kira-kira apa sih yang membuat kakak kemudian punya ketertarikan yang awalnya kemudian di dunia konservasi dan ingin menggeluti bidang ini sebagai profesional begitu? Mhm. Jadi, saya cerita sedikit awal terjun ke dunia konservasi. Jadi di tahun 2014 itu kita
kita awalnya dulu KPA sih, kelompok pencinta alam seperti itu. Jadi kita ada kegiatan di lapangan menjumpai gajah sakit. Nah, kondisinya itu sangat membuat kita miris, sedih ketika dia berjalan dengan kaki yang pincang gitu ya. Nah, di situ kita merasa, wah, kita harus berbuat sesuatu. Ini gajah, satwa yang dilindungi, habitatnya sudah semakin habis, dan kita harus berbuat sesuatu gitu. Jadi berawal dari rasa keprihatinan, rasa sedih, melihat satwa-satwa yang terusir ibaratnya dari rumahnya sendiri dan mengalami hal-hal yang buruk seperti korban jerat itu. Nah, awalnya seperti itu. Dan beriringnya waktu kita mulai membentuk satu yayasan. Karena kalau yayasan kan berbadan hukum lebih kuat ya. Nah, baru kita perlahan belajar mencari eh, guru-guru istilahnya, belajar meningkatkan kapasitas kita, dan akhirnya alhamdulillah RSF sampai sekarang masih bisa membantu upaya konservasi ini gitu. Berarti memang ketertarikannya itu dari muda begitu ya, karena kakak juga bergerak di isu-isu yang terkait dengan lingkungan, jadi sudah ada ketertarikan di masa muda begitu ya kak ya? Iya, kebetulan hobi ke alam sih, hobi mendaki gunung, camping, eh, ya gitulah. Jadi pertama kita eh, tahu dan menjumpai gajah yang sakit itu, nah langsung tuh kepikiran apa yang harus kita perbuat gitu. Nah, untungnya teman-teman dan saya, suami juga satu hobi gitu ya, satu frekuensi lah gitu. Jadi kita sama-sama tuh apa yang harus kita lakukan dan berpikir kira-kira langkah apa yang harus kita perbuat selanjutnya gitu. Pertanyaan saya selanjutnya ke Kak Sol. Mohon maaf ya Kak kalau agak sedikit ribut di sini. Pertanyaan selanjutnya ke Kak Solva mungkin tentang mungkin banyak dari orang-orang tidak begitu mengetahui bahwa kita kalau misalnya suka dengan alam, tapi ada nih job-job atau kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai pekerjaan yang profesional gitu. Mungkin boleh tuh Kak sampaikan situ kan nggak tahu ya tentang kerjaan-kerjaan konservasi ini dan kita punya lembaga dan foundation yang bergerak seperti ini. Apakah itu mempunyai gaji? Apakah itu volunteering? Teman-teman masih nggak tahu. Mungkin boleh kita touch sedikit, sedikit di situ kali ya Kak ya. Silakan Kak. Jadi kalau di lembaga, di foundation gitu ya, di NGO, nah kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak ya, atau stakeholder. Nah, ketika orang bertanya, banyak sih yang nanya, Kak, kalau di sana ada gaji nggak? Atau gimana sih caranya eh, itu sistemnya gitu ya. Nah, eh, saya coba terangkan sedikit versi saya. Jadi, kalau di NGO itu kita buat suatu program, terus kita bekerja sama dengan misalnya eh, pendanaan atau kita memasukkan hibah misalnya gitu ya. Kita mengikuti dana hibah di FCA misalnya. Nah, itu dari eh, dana yang dijadikan untuk upaya konservasi dari utang-utangnya Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, itu dijadikan sumber dana untuk konservasi. Nah, di situ di TFCA itu eh, mereka buka hibah secara berkala gitu. Ada yang per tahun atau secara pokoknya secara berkala. Nah, di situ kita masukkan proposal berikut dengan program-program yang akan kita jalankan. Nah, dalam program itu kita mau melibatkan siapa saja, terus berapa orang personil yang akan kita libatkan, dan berapa salary yang akan kita eh, berikan. Nah, nanti kita susun di proposal itu, dan setelah kita mengajukan proposal, nanti beberapa proses gitu kita lalui untuk proposal itu disetujui apa enggak. Nah, kalau proposal itu sudah disetujui, nah nanti
akan ada MOU atau kerjasama bentuk kesepakatan seperti itu ya, kontrak lah gitu ya. Nah, di situ sudah dituangkan berapa salary untuk personel-personel yang terlibat dalam program itu, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kak. Mohon maaf jaringannya agak putus nyambung di sini ya. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini bisa langsung ke hal yang Kakak geluti, yaitu bidang edukasi tentang konservasi sumber daya alam. Menurut Kakak, gimana sih kita bisa memperkenalkan ini kepada anak sejak dini? Seperti apa gitu loh cara memperkenalkannya? Ya, jadi kebetulan saya basicnya sebenarnya pendidikan ya. Dulunya seorang guru. Nah, ketika saya masuk ke dunia konservasi ini, melihat banyak generasi muda yang banyak yang nggak tahu atau yang nggak paham apa sih konservasi itu, apa sih satwa yang dilindungi atau hutan, penting nggak kita menjaga hutan gitu ya. Nah, di sana saya mulai berpikir apa ya program yang bagus yang bisa saya bawa ke sekolah untuk memberikan informasi edukasi konservasi gitu. Nah, akhirnya kita bikin suatu program Conservation Go to School yang di mana di kegiatan itu kita memberikan materi berikut dengan kita berikan secara visual, foto-foto, video gitu ya. Eh, dan juga dengan games-games yang menarik dari anak-anak ini sehingga menimbulkan suatu memori yang lama diingatnya gitu. Nah, di situ kita membawa rasa emosional anak-anak ini menjadikan dari awalnya yang tidak tahu, kita kasih informasi menjadi tahu, dan kita sampaikan melalui video-video yang menyentuh. Akhirnya timbul rasa kecintaan gitu. Nah, setelah timbul rasa kecintaan, kita harapkan mereka ini peduli dan terlibat langsung gitu. Nah, bisa juga sebagai perpanjangan tangan kita untuk mereka di rumah menyampaikan ke orang tuanya seperti itu. Terus memberikan eh, ilmu itu kepada teman-temannya yang tidak mendapatkan gitu. Jadi tujuan kita itu membentuk suatu memori yang melekat pada generasi muda ini agar dia itu memberikan suatu action untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Menjadi duta kita lah, duta konservasi. Terus harapannya ya tentu menjadikan generasi-generasi yang calon pemimpin masa depan ya, yang mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan gitu. Keren sekali ya programnya. Jadi memang kemungkinan akan suara saya kedengaran jelas Kak? Dengar-dengar Iya, jelas. kemungkinan kita akan menciptakan Kak sofa-sofa lainnya di masa yang akan datang. Kira-kira ada nggak dari program itu kemungkinan hal itu Kak? Jadi mereka memang melakukan action setelah adanya Mhm. sosialisasi dan hal-hal sebagainya gitu. Impact-nya mungkin ya. Iya, jadi kita memang terbuka ya sama teman-teman juga. Jadi kita melibatkan berbagai stakeholder atau multi pihak dan insya Allah ke depannya kita akan berkolaborasi dengan relawan gerak bersama dari Duri, terus bersama Kapolsek Pinggir juga, terus kemarin terakhir bersama BBKSDA Riau, kita ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi itu. Jadi harapannya memang menimbulkan rasa eh, tertarik kepada kawan-kawan yang mempunyai hobi mungkin yang sama dan mempunyai rasa kepedulian juga untuk memberikan informasi-informasi dan edukasi konservasi ini kepada teman-teman atau generasi muda gitu, gitu ya. I see. Kita optimis ya, berarti dengan Ya, masa kita depan Indonesia dan konservasi sumber daya alam. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya menurut saya kita akan touch sedikit tentang sensitif gender. Kira-kira menurut Kakak Undang-Undang Dasar Konservasi SDA di Indonesia apakah sudah sensitif gender sampai saat ini? Oke. Nah, mengenai undang-undang terhadap gender ini, sensitif gender ini secara eksplisitnya nggak disebutin ya. Artinya di sana peran antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama gitu. Terus bagaimana perempuan itu bisa mencari celah untuk berkontribusi
terhadap dunia konservasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa mantan Menteri KLHK kita sebelumnya juga perempuan, Ibu Siti Nurbaya Bakar kan. Terus Ibu Indra Eksploitasia juga dari KKH juga perempuan. Jadi banyak juga lembaga-lembaga atau NGO yang leadernya perempuan gitu. Jadi menurut saya undang-undang di Indonesia yang sensitivitas terhadap gender itu tidak berlaku ya. Kayaknya seperti itu sih, Nevia. Dan apakah dengan adanya itu keterwakilan perempuan tidak ada masalah sama sekali, ataukah kira-kira menurut kakak ada nih yang bisa kita gaungkan terkait dengan konservasi sumber daya alam dan keterwakilan perempuan dan sensitif gendernya? Ya, jadi kita sebagai perempuan jangan sampai merasa berkecil hati ataupun tidak ingin terlibat dalam upaya konservasi itu sendiri karena tidak ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi bagaimana kita itu bisa memberikan kontribusi melalui apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk upaya konservasi itu sendiri gitu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita sering mungkin mendengar persoalan lingkungan, contohnya Hmm? konflik satwa, manusia, perdagangan satwa, dan minimnya perempuan dan perannya di dalam sana. Sementara misalnya di posisi ini kita tahu kasusnya, Mm-mm. tetapi kira-kira menurut Kakak bagaimana cara kita perempuan untuk menyuarakan suara kita itu yang mana mungkin kadang tidak dilibatkan dan Ya, ya. Iya, jadi banyak ya perempuan yang silent ketika mengetahui ada apa namanya kejahatan-kejahatan terhadap satwa gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dan dari pengalaman saya pribadi, peran perempuan itu sebenarnya banyak juga untuk menyuarakan terus terlibat langsung dalam upaya-upaya konservasi itu sendiri. Nah, seperti wildlife crime misalnya, banyak juga teman-teman yang terlibat dalam ibaratnya menjadi orang-orang yang memberikan dampak untuk wildlife crime itu sendiri gitu. Jadi ketika perempuan berada di jalur itu, mereka memang bukan yang terdepan ya, tapi bisa berjalan dengan eh, silentnya atau juga mereka kadang-kadang seperti seperti ini juga ketika di masyarakat kita ada stereotip bahwa perempuan itu tidak usah terlibat dalam hal-hal yang seperti itu misalnya dan mm, menyampaikan bahwa perempuan ya udah menerima aja dan tidak usah ikut campur dalam ini misalnya konflik gitu ya. Nah, ketika itu juga perempuan sebenarnya bisa kalau kita ambil dengan kondisi sekarang, perempuan bisa langsung menyampaikan, misalnya pengaduan terhadap call center, misalnya. Kalau di Riau, BPKSD Riau sudah memberikan call center yang bisa menyampaikan konflik atau interaksi negatif yang terjadi di masyarakat. Nah, bisa langsung kita laporkan hal-hal yang terjadi di lapangan seperti itu. Dan viral di media sosial juga bisa ya kita lakukan dengan misalnya ada hal-hal yang terjadi di dunia konservasi. Nah, perempuan juga bisa bersuara di sana selagi tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Livia. oke. Nah, kita kalau ngelihat pengalaman dalam menggeluti konservasi di sumber daya alam dan pastinya dengan sudah lama berkecimpung ada banyak prestasi yang didapatkan, tapi balik lagi tantangan itu pasti tidak mudah untuk dilakukan. Nah, kira-kira selama ini tantangan seperti apa yang kakak temukan dan mungkin bagaimana solusi yang kemudian ditemukan along the way? Ya, tantangan terbesarnya itu sebenarnya pendekatan dan pemberian kesadaran ya, penyadartahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem atau satwa yang dilindungi itu sendiri. Nah, dari pengalaman kami dari 2014 itu
Banyak ya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ada teman yang sempat juga diikat masyarakat ketika berada di lapangan, terus saya sendiri juga bersama tim waktu itu dicegat oleh masyarakat, menyampaikan sukaannya bahwa kami ibaratnya seolah-olah ini menjadi yang memelihara gajah gitu misal. Jadi masyarakat itu beranggapan bahwa kita itu pro ke gajah, tidak pro ke manusianya gitu. Kalau ada apa-apa sama gajah, lebih cepat dibanding dengan ke manusianya gitu. Sebenarnya tidak. Kita itu berjalan di dunia konservasi itu dengan 3 pilar sebenarnya. Yang pertama itu spesies, yang kedua habitat, dan yang ketiga masyarakat. Jadi ketika kita memproteksi spesiesnya artinya kita melindungi gajahnya, individunya. Dan ketika kita berbicara habitat, kita kembali melakukan perbaikan-perbaikan habitat satwa itu. Kita lakukan penanaman pakan, terus pengkayaan mineral, sunlight gitu ya. Nah, ketika itu kita gabungkan, itu menjadi suatu hal yang berdampak kepada individu gajah dan juga habitatnya terperbaiki gitu. Yang ketiganya yang tidak penting, yang tak kalah penting itu adalah manusianya. Jadi kita tidak membiarkan manusia begitu aja. Kita eh, mendampingi masyarakat itu melalui kegiatan patroli selama 1 bulan itu kita bersama masyarakat 7 sampai 10 hari tim patroli di lapangan. Nah, begitulah dari tahun ke tahun akhirnya masyarakat bisa memahami bahwa kita itu tidak hanya peduli ke gajahnya aja gitu. Jadi kita hadir bersama masyarakat menjadi pendamping bersama-sama masyarakat ketika interaksi negatif itu terjadi gitu. Ketika gajah masuk ke kebun, kita bersama masyarakat. Jadi masyarakat nggak merasa sendiri. Nah, sebelum-sebelumnya itulah yang menjadi marahnya masyarakat itu. Ketika ada orang yang datang tidak terlibat langsung, artinya hanya ngambil dokumentasi, tetapi tidak ada dampak ke masyarakatnya gitu. Nah, kita lakukan upaya-upaya persuasif juga, mendampingi langsung ke masyarakat. Kita juga ada program agroforestry, kita kasih bibit ke masyarakat, kita bantu perawatan, yang bibitnya itu ramah gajah. Artinya tanaman-tanaman yang tidak disukai gajah, tetapi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat gitu untuk jangka panjangnya. Nah, mulai dari situ akhirnya masyarakat juga mengerti bahwa kita itu nggak hanya peduli ke gajah. Dan satu lagi yang paling membantu itu adalah ketika kita sudah memasang GPS Kolar ke gajah liar. Nah, ketika kita mendapatkan posisi gajah itu, jadi kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa gajah berada di posisi ini kepada masyarakat yang ada di kebun itu untuk eh, siap siaga lah istilahnya. Jadi tidak kecolongan gajah masuk kebun dan gajah makan tanaman-tanamannya. Nah, semenjak itu akhirnya masyarakat juga merasa terbantu sekali dan konflik itu jauh berkurang setelah adanya program kita pasang GPS Kolar itu. Gitu. I see. Jadi berapa lama tuh kira-kira Kak perubahan perspektif di masyarakat itu terjadi sebelumnya yang merasa tidak terlalu menerima ya kawan-kawan yang bergerak di sana sampai akhirnya sudah mulai terjalin nih hubungan itu. Kira-kira berapa lama tuh? Kok cukup lama juga ya. Bahkan sampai sekarang sih masih ya, karena kan dari wilayah kerja kita itu Balai Raja sampai Giam Siak Kecil itu ada 32 desa sebenarnya yang dilalui oleh gajah. Karena koridor gajah Balai Raja ke GSK itu satu koridor. Tapi di Balai Raja karena gajahnya udah bermigrasi ke GSK, konflik di Balai Raja itu juga cukup rendah gitu ya. Tetapi kalau di game siak kecil itu cukup tinggi konfliknya dan sampai sekarang pun masih ada sih, tapi nggak seperti awal-awal kita masuk ke wilayah tersebut. Kira-kira 3 sampai 5 tahun deh kayaknya untuk membangun eh, chemistry dengan masyarakat itu gitu. Oke. Nah, ini sepertinya
menarik ya untuk kita bahas. Kira-kira apa sih Kak pengalaman pahit dan juga pengalaman yang tidak bisa terlupakan dalam hal positif ya, positif dan negatif nih selama bergelut di dunia konservasi. Ya, kalau pengalaman pahitnya itu yang pertama itu ketika menyaksikan depan mata sendiri ada kematian gajah gitu. Padahal kita sudah melakukan ibaratnya upaya-upaya untuk bisa gajah itu bertahan gitu. Nah, ketika kita menyaksikan depan mata kita gajah itu mati, itu merupakan hal yang luar biasa sih, sakit sedihnya gitu. Dan menyaksikan perubahan habitat dari tahun ke tahun itu sangat luar biasa, yang signifikannya berubah dari yang dulunya hutan sekarang udah beralih fungsi, dan itu kita saksikan langsung di depan mata, dan itu rasanya campur aduk ya, sedih, marah, terus ya gitulah rasanya yang apa ya, soalnya kita kan dari awal sekitar 11 tahun itu kita paham pergerakan gajah itu di mana saja, tempat makannya di mana saja, tempat minum, kubangannya itu sekarang kita lihat sudah menjadi kebun, sudah menjadi rumah, sudah menjadi jalan, dan itu suatu pengalaman pahit sih menurut saya, gitu. Kalau pengalaman indah dan berkesannya apa nih Kak selama menggeluti bidang ini? Kalau pengalaman indahnya itu saya merasa mimpi sih menjadi ibaratnya aktif di dunia konservasi ya. Kalau saya ulur dari tahun-tahun sebelumnya, dulunya itu saya seorang guru, tiba-tiba sekarang fokus ke dunia konservasi, rasanya hal-hal yang tidak mungkin gitu terjadi. Tapi itu yang terjadi pada diri saya, ibaratnya saya itu tersesat di jalan yang benar mungkin, dan saya menemui orang-orang yang pengalaman, yang punya ilmu, yang mempunyai satu visi, satu misi, dan memberikan ilmunya dengan luar biasa, itu hal yang menjadi pengalaman manis sih bagi saya. Dan saya mengucapkan terima kasih juga orang-orang yang sudah berjasa selama ini, perjalanan dari RSF yang awalnya tidak tahu apa-apa soal konservasi, sampai akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan ikut terlibat di dunia konservasi ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya, pesan Kakak sebagai perempuan dalam dunia konservasi untuk masyarakat dan juga mungkin perempuan yang punya apa ya ketertarikan yang sama tapi belum berani untuk terjun ke dunia ini secara full begitu. Silakan Kak. Ya, untuk teman-teman yang mempunyai hobi dan satu visi dengan saya, teman-teman silakan RSF terbuka untuk kegiatan kita. Nanti teman-teman bisa mungkin tergabung di kegiatan voluntary gitu ya. Kita belajar sama-sama dan kita lakukan upaya dan action sama-sama di lapangan. Mari, pintu RSF terbuka untuk teman-teman. Kami tunggu. Oke. Terima kasih banyak Kak Solva untuk waktu hari ini dan juga ilmu yang sudah dibagikan ya. Jadi kawan bisa langsung ke website mungkin ya Rimba Satwa Foundation hari ini. See you again in the next Puan di Bumi. Thank you so much for attending this Kak Solva ya sekali lagi. Semoga suara saya kedengaran. Ya, agak putus-putus sih, Liv ya. Ya, terima kasih juga untuk Grand Radiolan ya, yang udah mengundang saya kembali untuk kegiatan Puan di Bumi. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman di luar sana, perempuan yang mempunyai semangat dan pengen terlibat di dunia konservasi. Jangan malu untuk belajar, sama-sama kita action langsung di dunia konservasi. Terima kasih banyak Kak Solva. Sekian dulu sahabat Green. See you again di Puan di Bumi lainnya. Stay tune in Green Radio Line. Bye. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru.
More green, more sustainable. Green Radio Line.